Terus kula bangsuli malih bahwa tenggene makalah ingkang kaping 19 menika rupinipun dawuh bahwa Gusti Allah paring wahyu dumateng sebagianipun para nabi. Rupinipun dawuh atikni fima amartuka wala taksini fima nasahtuka. Ta'ato sira nang ingsun fima amartuka di dalam semua hal yang aku sudah tentukan, kata Allah. Wala taksini fima nasahtuka, dan janganlah engkau berbuat maksiat terhadap apa-apa yang sudah aku Allah pernah menasihatkan kepada kalian para nabi. Di dalam makalah niki sing saged kita pendet natijatul kalam, inti daripada pokok pembahasanipun bahwa ketaatan itu tidak bisa dibarengi juga bersamaan itu pula melakukan kemaksiatan. Tiang niku nek berbuat taat nggih taat mawon, agar ketaatan itu selain daripada murni ketaatan juga akan melahirkan manfaat yang bisa dipetik dari pelaku amal niki wau. Mila dawuh ingkang kaping kalih boten oleh di sisi lain mengingkari apa-apa yang telah Allah tunjukkan, yang di dalamnya itu sesuatu yang mengandung kemaslahatan dan mencegah nang sesuatu sing membahayakan. Perilaku ngeten iki mestine awake dhewe kabeh sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim sudah harus menjadi sebuah karakter, sudah harus menjadi sebuah watak yang menunjukkan sebagai bentuk keislaman kula panjenengan sedaya, yang mana seorang muslim niku mestine ketika melakukan ketaatan sudah tidak hasrat malih, boten kepingin malih melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang di dalam kemaksiatan itu kalau ditinggalkan ada kemaslahatan, kalau dilakukan menimbulkan maldorot. Maldorot itu bahasa modern ini kerugian, gitu. Yang paling gampang itu kerugian, baik kerugian secara lahiriah maupun batiniah maupun diniyah maupun ukhrawiyah. Jadi agama niki wis ngekeki waleran angger-angger nalika Kang elektrik zaman. Nalika kula panjenengan sedaya nglampahi nilai-nilai yang mengandung manfaat, maka jangan sampai dibarengi dengan melakukan sesuatu yang sesuatu itu malah bisa merugikan, sehingga nilai daripada manfaat itu akan hilang jikalau pelaku kemanfaatan itu di sisi lain juga masih berkeinginan melakukan sesuatu hal yang berdampak pada kerugian-kerugian besar kepada dirinya sendiri. Niki sing paling boten patek disadari kalih umat Kanjeng Nabi niku teng mriku. Kula sering kepireng ngeten tiyang dawuh ngeten tiyang sanjang ngeten. Wong iku sing penak nasionalan ngeten. Waya salat,
wayah main-main enten mboten. Wayah ngombe-ngombe. Mosok ngono ki nasional sih. Ngono iki gak nasional tapi rujak uni yo. Nggih, rujak uni mboten nasional. Lek nasionalis itu mestinya hubungannya dengan religius. Sehingga sampean pirsani Bung Karno itu nasionalis religius. Basim Asy'ari nasionalis religius. Para ulama-ulama pendiri bangsa niki nasionalis religius. Nah saiki kok iso gampang-gampangi wong ku menafikan bahwa nasionalan itu wayahe genduren ya genduren, wayahe nopo lan nopo ngoten. Bukan nasionalan niku nggih. Tapi melakukan sesuatu yang di sisi lain sesuatu niku sebenarnya memberi manfaat, tapi di sisi lain karena masih melakukan perkara yang menimbulkan kerugian, kemanfaatan itu menjadi nihil gitu. Contoh sing paling gampang malih nek dawuh innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, nek salat niku dinisbataken saged mencegah barang sing keji dan mungkar. Fahsya niku perbuatan sing sangat tidak manusiawi. Ketika melakukan fahsya niku rasa kemanusiaannya hilang, makanya dipun wastani fahsya. Yun sewu koyo misale wong niku zina. Mateni wong itu perbuatan-perbuatan besar, perbuatan-perbuatan fahsya. Di mana nilai manusiawinya di mana? Umumnya sampai hendak wong merkosa wong itu rasa manusiawinya di mana? Maka diwastani fahsya. Nah, untuk menghindarkan dari perbuatan fahsya, perbuatan keji niki mau yang disebut di dalam Al-Qur'an adalah dengan sholat. Maka bagaimana mungkin kalau di sisi lain sholat tapi di sisi lain sih ngelakoni maksiat? Apa mungkin isok mandi sholatnya? Apa isok memberikan manfaat tameng bagi awak itu kan betul mungkin wong. Ya sholat ya. Nah, maka di sini di dalam makalah ingkang kaping 17 niku jejauhan niku wau kon taat nang apa-apa sing wis diperintahno, tapi juga harus meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah karena merugikan. Rugi tiwasae dhewe kenyangi keapian ngoten maksudnya. Cuma memang biasanya wong niku godaane nggih mboten gampang ngelakoni apik niku, godaane nggih mboten gampang. Kadang-kadang yo digodha. Aduh rek saiki dadi wong becik temenan. Ngaten niku lek mboten kuat nggih. Mboten kuat mentale nggih, mboten napa? Mboten iso istiqomah. Ngoten. Maka pentingnya bagi kita memahami dua hal ini. Kenapa? Karena di sisi lain ketika kula panjenengan sedaya melakukan perbuatan becik, tapi di sisi lain masih melakukan perbuatan yang bisa merugikan kita, maka jangan harap perbuatan becik ini wau bisa memberi manfaat seperti apa yang dijanjikan ketika menjadi pelaku daripada kabecikan niku wau piyambak. Karena masih rujak uni niku wau karena sampeyan wis dicuci pengertiane iku nasional. Kalau enak wong nasionalan. Wong ngono kok nasionalan. Ini pengertian yang salah yang harus segera diluruskan. Nasional itu bukan seperti itu. Wayai ngaji, wayai sholat, wayai uduk ya uduk, masuk ngoten. Dan buatan enten manfaatnya, gitu. Tidak ada manfaatnya. Kalau kita sudah memilih jalan kebaikan, maka jangan lagi
menengok jalan yang tidak baik. Mila sampai wonten dawuh ngeten. Kanjeng Nabi nate dawuh bahwa nek awake dhewe niku nglewati satu tempat yang tempat itu pernah dilaknat oleh Allah, sudah jangan menengok ke sana. Apa meneh ngangen-ngangen. Suruh sampean lewat nang jarak misalnya ngoten wis ditutup kan. Sayang yo sakjane lho ngeten sampean toleh ning kono karo angen-angen. Niku gak oleh ngoten niku. Nggih. Karena apa? Tempat yang pernah dilaknat oleh Allah itu sudah tidak layak untuk malah sampean gawe tamasya sampean. Ayo tamasya ning tempat sing biyen ku pernah wong kowe mendapatkan kenikmatan di situ itu. Gak ngerti sampean dipijui kenikmatan opo. Gitu. Tidak boleh gitu. Nengok saja tidak boleh. Apalagi sampai berdiam diri di situ. Karena kalau itu tempat pernah dipun laknat kali Allah, maka tidak layak bagi kita untuk bertafakur di tempat tersebut. Jadi inti daripada kesimpulan daripada makalah ingkang kaping 19 adalah ketika melakukan ketaatan, lakukan ketaatan itu semurni mungkin, jangan sampai dibarengi di waktu yang sama atau di waktu yang lain berkeinginan untuk melakukan kemaksiatan yang mana itu justru akan merugikan kita ketika kula jenengan sedaya sudah berniat melakukan kebaikan itu. Jadi wong niku rata-rata mboten krasa amal ibadah entek mergo dintekno ambek awake dhewe mboten krasa. Kecolongan kabeh amal ibadah itu mboten paham. Karena lek amal ibadah kita, lek salat kita itu bermanfaat bagi kita, banyak hal yang akan terjadi, nopo istilah peningkatan spiritual di dalam kehidupan kita itu mesti banyak. Ning lek nyatane tidak banyak peningkatan spiritual di dalam hasanah kehidupan kita, berarti nilai manfaat yang terkandung di dalam apa yang kita lakukan itu masih nol. Artinya mungkin bisa jadi ya hilang ngoten niku. Bisa jadi hilang. Contoh misalnya kalau menuangkan madu, mari nek madu setengah gelas, tak curi racun segelas yang penuh misalnya. Sing bermanfaat racunnya nopo madune. Racuni. Karena apa? Lebih banyak racunnya daripada madunya. Yes, gampang-gampangane ngoten mawon lah. So, nek wong ngombe bodrek nganti seprit. Kira-kira piye ceritane? Sami kalih ngoten. Barang apik niku enggak iso dibarengi kambek barang sing boten apik. Bila sampai kenapa sih di dalam Al-Quran juga la yamassuhu ilal mutahharun. Janganlah kita memegang Al-Quran kalau kita dalam keadaan tidak suci. Karena yang berhak memegang Al-Quran adalah orang-orang yang dalam keadaan bersuci atau membawa tingkah suci. Karena tidak ada manfaat, tidak bernilai. Coba nek wong enggak wudu terus oleh memegang Quran, kira-kira apa yang akan terjadi dengan Al-Quran? Pasti rendah nilainya. Tapi karena ono dawuh la yamassuhu ilal mutahharun, janganlah kau pegang Al-Quran kecuali kamu dalam keadaan suci. Maka kan dakwani sehingga bernilainya Al-Quran salah satunya dari situ. Tapi lek batal oleh, waduh ini Al-Quran bisa menjadi barang murahan. Jadi kadang-kadang kita itu diperintahkan apa itu bukan untuk apa yang diperintahkan itu, tapi mensyaratkan sesuatu dari syarat yang kita lakukan itu barang sing arep dituju niku menjadi lebih bernilai kaya niku sesuci disyaratkan kanggo demo Al-Qur'an sehingga tujuannya adalah memuliakan Al-Qur'an itu sendiri gitu.
Maka nggak boleh barengno ketaatan ambek kemaksiatan ini mboten oleh niku. Nah niki nek misale dipun gerayang ngangge ilmu tasawuf, di sisi lain awake dhewe niku salat, tapi di sisi lain ana titipan-titipan teko nafsune awake dhewe sing tujuane niku tidak mukhlis, tidak murni. Nah akhirnya terus pundi? Oke henti gitu, tumpangan-tumpangan itu wau nopo kemurnian daripada nilai itu sendiri. Nah oke tumpangan-tumpangan nih menjadi ibadah yang semu, menjadi ibadah yang palsu karena tidak mukhlis, tidak murni. Gitu. Enggak semudah niku memang, nih. Enggak semudah niku. Karena ya ini masih level dan tingkatan awake dhewe teng riku. Biasane sering nopo bahasa paling gampang itu ya oplosan ngoten niku. Oplosan itu artine ya salat tapi dioplos kangge maksiat, ya dioplos kangge apa ta apa akhire endi to sing ibadah ya awake dhewe sing ndi sehingga akan diserap oleh tubuh kita, rohani kita itu sampai kebingungan. Kita emang kayak sholat tapi kok nggak ono ya nilainya. Ketika diperes kok gak ono, kok wis entek. Karena ternyata kakean sampean duwe klopo sak menten, mari ngoten sampean kei banyu sak ebor. Santri endi duwe iki kok gak ono? Kok kakean banyu anjene. Iki lho, ibadah lek mboten murni iki ngoten iki. Ibadah kalau sampai tidak murni akan kehilangan inti daripada ibadah itu sendiri gitu. Ayo coba dikerayai awake dhewe. Sering kali kula jenengan itu kan kehilangan inti daripada inti ibadah. Monggo rasane kok gak ono. Ya karena sudah kadung kekakean tumpangan-tumpangan, campuran-campuran niku sehingga dari tumpangan dan campuran itu menjadikan ibadah kita tidak murni. Ubudullaha mukhlishina lahu din. Ibadah mukhlis murni karena agama. Dan tahu kan ngoten.